Oke. Terus ada tingkat provinsi, maksudnya tingkat provinsi ini ya. Jadi syarat jurnal dikatakan sebagai jurnal nasional adalah editor atau pengelolanya berasal dari minimal 2 provinsi yang berbeda. Nah, baru dia dikatakan sebagai jurnal nasional. Jadi Bapak Ibu kalau mau masukin artikel ke suatu jurnal untuk menentukan dia jurnal nasional atau tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota, silahkan cek editorial board-nya atau dewan redaksinya. Kalau dewan redaksinya berasal dari 2 provinsi yang berbeda, berarti itu bisa dikategorikan sebagai jurnal nasional. Nah, untuk terakreditasi atau tidak, nanti Bapak Ibu bisa cek di SINTA, Science and Technology Index. Jadi jurnal-jurnal itu, jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia diakreditasi melalui Arjuna, diajukan melalui Arjuna, nanti list jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi itu dimunculkan di SINTA. Namanya SINTA, Science and Technology Index. Oke. Kemudian penulisnya juga berasal dari minimal 2 provinsi yang berbeda, baru bisa dikatakan sebagai jurnal nasional. Nah, tingkat provinsi ini artinya dia berasal dari provinsi yang sama, tapi sebaran instansi dari autor dan dewan redaksinya itu dia berbeda-beda, tapi masih dalam lingkup provinsi yang sama. Ya. Kemudian tingkat kabupaten kota ya sama saja kayak yang tadi. Berarti dewan editornya sebarannya dari kabupaten yang sama tapi instansi yang berbeda-beda di satu kabupaten atau kota. Kemudian bisa juga sebagai laporan penelitian diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpustakaan. Ya. Nah, ini kerangka buku atau artikel jurnal ilmiah mengikuti persyaratan yang berlaku dalam penulisan buku atau jurnal. Ini bisa penerbit buku itu juga sudah mencantumkan persyaratan, template-nya sudah ada. Komponen-komponen yang ada untuk standar buku maupun artikel ilmiah yang dipublikasikan itu sudah ada, sudah disediakan. Bapak Ibu bisa cek. Nanti kita coba cari di internet ya. Contoh-contoh jurnal yang bisa Bapak Ibu masukkan artikelnya. Oke. Nah, ini sama saja isinya dengan yang tadi, cuma ini kan kerangka hasil penelitian dalam jurnal sama metode di mana letak kajian teori letaknya di pendahuluan atau latar belakang. Jadi dilebur jadi satu. Tidak ada bagian tersendiri untuk kajian teori. Umumnya seperti itu. Kalau artikel hasil penelitian tindakan kelas Bapak Ibu itu disusun menjadi artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal nasional, baik itu akreditasi ataupun tidak terakreditasi. Ya. Nah, jadi kajian teorinya tidak ada, tapi dijadikan menjadi satu kesatuan di bagian pendahuluan atau pengantar latar belakang dari artikel. Kemudian di metodologinya ini harus jelas. Ya. Kalau PTK itu ada planning, kemudian pelaksanaannya, ya. Kemudian ada observasinya, ada refleksinya. Jadi di metodologinya itu harus menjelaskan secara rinci di situ. Instrumen yang digunakan di setiap step-step PTK itu harus disajikan. Ya, instrumen-instrumen yang dipakai itu. Kemudian analisis datanya seperti apa. Ini yang seringkali disajikan di artikel ilmiah hasil PTK dari guru. Ada beberapa yang masuk artikel PTK yang masuk ke jurnal di submit di jurnal yang kami kelola, itu yang seringkali seringkali tidak ada yang itu. Di instrumen apa saja yang digunakan untuk mengumpulkan data di setiap step-step
PTK yang dilaksanakan ketika penelitian. Ya. Nah, untuk bukti fisik buku, nah, kalau bentuknya dalam buku, ya, hasil penelitian tindakan kelas Bapak Ibu konversi menjadi buku, ya buku asli dengan menunjukkan keterangan terbit, kemudian tahun terbitan, nomor ISBN, ada pernyataan penerbitnya, ada buktinya bila buku itu BSNP sudah distandarisasi secara nasional. Ya, tentu narasi di buku dengan di laporan dan di artikel ilmiah itu berbeda. Ya, kalau di buku lebih cenderung lugas, terus lebih cenderung lebih simpel bahasanya, yang penting mudah dipahami. Judulnya juga dipersingkat. Kalau di laporan PTK dia sampai menyebut materinya apa, terus kelas berapa, tahun pelajaran berapa, nama sekolahnya berapa. Kalau di buku tentu tidak seperti itu. Ya, ada poin-poin penting saja yang menurut penulis dan editor dari buku itu sangat menarik. Itu yang dijadikan sebagai narasi dalam judul buku. Dan nanti editor juga membantu menyusun atau memparafrase dari isi dari buku itu. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti diklat tentang penulisan buku. Kita tidak bahas terlalu jauh di diskusi kita hari ini. Kemudian untuk bukti fisik jurnal, ya, kalau artikel PTK Bapak Ibu sudah dipublikasikan dalam jurnal, ada bukti fisiknya, ada jurnal asli ber-ISSN. Jadi ISSN jurnal itu harus memiliki ISSN. ISSN itu ada dua jenis, ada yang cetak, ada yang elektronik. Nah, yang elektronik ini yang wajib dimiliki oleh jurnal. Kalau cetak boleh ada, boleh tidak. ISSN cetaknya. Yang wajib harus ada adalah dia ber-ISSN elektronik. Oke. Kemudian dia kalau jurnal terakreditasi ada keterangan akreditasi tingkat nasionalnya apa. Nah, bisa Bapak Ibu pakai sertifikat akreditasi dari jurnal. Karena jurnal nasional di Indonesia, jurnal di Indonesia kalau sudah terakreditasi, dia pasti sudah punya sertifikat akreditasi dari Arjuna, ya, atau dari Sinta, ya. Jurnal tingkat provinsi atau kabupaten ada surat keterangan tentang hal itu. Oke, ini bukti-bukti. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tinggal susun saja artikelnya, tapi untuk langkah awal Bapak Ibu bisa cari dulu jurnal yang ingin dituju, jurnal apa yang ingin dituju, karena sudah sangat banyak kok jurnal-jurnal sekarang, jurnal-jurnal ilmiah yang sudah ber-ISSN, jurnal nasional ber-ISSN yang bisa menjadi wadah Bapak Ibu untuk mempublikasi hasil penelitian tindakan kelas yang dimiliki, atau hasil penelitian selain tindakan kelas juga bisa dipublikasi di jurnal. Sangat banyak wadahnya sekarang. Jurnal yang terakreditasi dari Sinta 1 sampai Sinta 5, Sinta 6 itu ada. Kemudian yang tidak terakreditasi tapi sudah ber-ISSN juga banyak. Dan ini lingkar pena ini juga ada dua jurnal yang dikelola, ada jurnal pendidikan sama ada jurnal pengabdian. Ya mungkin bisa juga Bapak Ibu masukkan artikel di situ. Ya. Ini Pak moderator bisa ditanya, nanti siap dia mendampingi Bapak Ibu. Ya. Untuk angka kreditnya bisa, untuk lebih jelasnya bisa Bapak Ibu cek di buku 4, ada kalau nasional 3, ya. Terus kalau provinsi dia anunya 2, kabupaten kota itu 1 angka kreditnya. Nah, ini
untuk bagian terakhir, artikel ilmiah non penelitian. Ini kajian pustaka atau konseptual paper ya. Nah, tulisan, gagasan atau ilmiah dalam pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikan yang tempat Bapak Ibu bertugas yang dimuat di jurnal ilmiah. Nah, jadi jadi intinya ada permasalahan yang menurut Bapak Ibu sangat penting untuk diselesaikan. Kemudian Bapak Ibu mencari tahu referensi kira-kira solusi untuk memecahkan masalah itu apa ya. Nah, itu dicarikan referensi, bisa memodifikasi model pembelajaran, kemudian memodifikasi metode pembelajaran, desain pembelajaran, atau ada yang solusi yang ditawarkan bentuknya gagasan ilmiah itu yang ditulis di dalam bentuk artikel, tentu dengan dukungan kajian-kajian ilmiah yang relevan. Itu bisa dari buku, tapi disarankan dari jurnal artikel, ya, artikel-artikel ilmiah dari jurnal-jurnal ilmiah baik itu nasional maupun internasional yang mendukung gagasan atau ide dari gagasan ilmiah Bapak Ibu yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan di satuan pendidikan itu, baik itu permasalahan dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya, ya. Kemudian itu dimuat di jurnal ilmiah. Ini non penelitian atau dia kajian pustaka, konseptual paper, ya. Kerangka isi makalah tinjauan ilmiah dalam jurnal ilmiah, ikuti kaidah selingkuh. Kaidah selingkuh ini maksudnya kaidah kutipan, ya. Bagian awalnya ada halaman judul, abstrak, dan ringkasan umum-umum saja, ya. Ada bab-babnya atau bagian-bagiannya, ada pendahuluan, kajian pustaka, dan langsung ke pembahasan masalah yang didukung dari satuan pendidikan. Dalam bab ini jelaskan ide atau gagasan asli penulis. Jadi ini sebenarnya ide ilmiah atau gagasan ilmiah dari Bapak Ibu, dari guru atau dari penulis itu yang didukung dengan kajian empiris maupun teoritis dari artikel jurnal ilmiah yang relevan. Itu yang didukung oleh itu. Itu yang ditulis di pembahasan dan di pendahuluan. Kemudian ada simpulan, ada juga saran, sebaiknya ada sarannya juga. Ini standar dari bab buku 4-nya. Ya, kemudian memuat daftar pustaka. Ya, ada daftar pustaka. Tidak mungkin ada satu paper, misalnya jumlahnya 12 halaman, tidak memiliki daftar pustaka. Sangat tidak mungkin itu. Misalnya ada 12 itu pure hasil pemikiran penulis, tidak mungkin. Pasti ada daftar, pasti ada rujukan. Saya pun ketika menyusun artikel, dalam satu paragraf bisa sampai 5 referensi yang saya gunakan dalam satu paragraf, 5 sampai 10 referensi. Jadi tidak mungkin ada belasan halaman paper, tapi daftar pustakanya tidak ada. Pure hasil berpikir si penulis, tidak mungkin. Ya. Bukti fisik artikel ilmiah sama dengan yang tadi, yang bukti fisik artikel ilmiah penelitian yang dipublikasikan di jurnal sama. Ada nomor ISSN dan seterusnya, angka kreditnya itu kalau dia terakreditasi 2, kalau dia nasional tidak terakreditasi itu 1,5. Jurnal kabupaten kota itu 1. Ya. Saya rasa itu beberapa materi yang kita diskusikan untuk hari pertama ini. Untuk hari kedua nanti kita langsung ke teknis gimana menulis artikelnya. Saya harapkan nanti di hari kedua, hari Senin itu Bapak Ibu sudah menyiapkan, ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah siap papernya sehingga bisa kita
bisa praktik langsung lah. Nah, gimana membuat anunya, gimana membuat akunnya di jurnal kalau Bapak Ibu mau masukkan ke jurnal, bagaimana mencari seminar-seminar nasional kalau mau dipublikasikan di seminar nasional. Bagaimana mencari jurnalnya. Oh, nanti untuk sebagai pengantar nanti bisa kita cek di internet, nanti kita share bagaimana cari jurnalnya. Untuk pertanyaan dari ada salah satu ibu tadi, mungkin bisa langsung saya jawab, Pak Uta? Sudah selesai materinya, Pak? Ya, sudah cukup sampai sini. Oh, okay. Untuk praktik bagaimana kita menyusun artikelnya nanti di hari kedua. Terima kasih Pak Muhammad Asari sudah menyampaikan materi pada hari ini, dan sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Tadi sudah ada pertanyaan yang masuk, nanti dijawab dahulu. Dan ini sambil baca juga ada pertanyaan di chat Pak Asari, dan nanti bisa bertanya langsung. Nah, sesi yang pertama tiga orang penanya dulu, tiga penanya. Silahkan siapa yang mau bertanya? Ibu Jahina, Ibu Janiha, nama Pak Rusdin. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Sementara dua. Nah, silahkan dijawab dahulu yang pertanyaan tadi Pak Asari. Oke. Silahkan Pak, kami berikan waktunya. Pertanyaannya tadi kita di K13 diminta untuk sikap. Ya. Kata ibunya tadi ada sikap untuk membuat judul itu bagaimana kan gitu ya, untuk penelitiannya bagaimana. Ya Bapak Ibu bisa memulai dengan sikap apa yang dirasa paling esensial atau dirasa penting untuk ditingkatkan atau diteliti. Yang namanya PTK itu kan merubah apa ada masalah yang terjadi dalam kelas, itu yang diperbaiki melalui treatment tertentu dalam PTK. Ada di PTK itu kan ada step terakhir, ada refleksi. Refleksi itu perbaikan. Dasar perbaikannya apa? Dasar perbaikannya, dasar munculnya refleksi itu adalah ada permasalahan ketika baik itu di ketika pelaksanaan maupun observasi oleh observer ketika proses pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tentang sikap, ya tentukan dulu permasalahan sikap di dalam proses pembelajaran itu apa dulu. Apakah rasa ingin tahunya kah? Atau kritisnya kah? Atau sederhananya kurang nanya kah? Nah, dari situ silakan dicari kira-kira model pembelajaran, desain pembelajaran apa kira-kira yang bisa memotivasi siswa untuk bertanya. Atau bisa saja misalnya permasalahan kurang motivasi bisa. Kan begitu. Itu masalahnya dulu ditentukan di kelas itu, masalah terkait afektif si siswa di dalam kelas itu apa dulu. Nah, itu yang diidentifikasi terlebih dahulu untuk menyusun ke arah mana penelitiannya nanti. Masalah treatment kan banyak yang bisa digunakan. Treatment untuk diterapkan ketika dalam proses pembelajaran. Di K13 sendiri sudah menyajikan misalnya ada PBL, ada inquiry, ada 5E, ada POE, macam-macam nama, ada project based learning, ada problem solving, macam-macam nama model pembelajaran yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dan itu secara teoritis maupun empiris bisa meningkatkan afektif dari si siswa. Nah, itu baru secara teoritis, tapi secara empirisnya yang Bapak Ibu temukan selama mengajar kan belum tentu sama dengan teori. Nah, justru itulah dicarikan, misalnya ada menggunakan metode model pembelajaran berbasis masalah misalnya. Tapi ternyata ada komponen afektif yang tidak muncul dari
tuntutan K13 itu ada komponen. Nah, kira-kira untuk memunculkan komponen afektif itu pakai treatment apa atau atribusi apa, itu bisa disisipkan ke dalam langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah yang Ibu terapkan untuk memunculkan itu. Nah, terus ketika ada yang mengobservasi langkah-langkah pembelajaran yang sudah digunakan, nanti akan ketemu kok dia. Kalau di luar negeri, meskipun saya tidak pernah ke luar negeri kan, tapi di internet itu kan informasi dunia kelihatan. Jadi kalau di luar negeri berdasarkan informasi dari dunia maya itu, di luar negeri itu ketika mengajar pasti ada observernya dua orang. Baik itu dosen maupun guru, pasti ada observer. Pasti ada rekan sejawat yang menilai proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh tutor atau guru yang sedang mengajar. Pasti ada observernya. Dia yang menilai keterlaksanaan step-step atau langkah-langkah dari pembelajaran yang dilaksanakan. Mungkin untuk memulai bisa Bapak Ibu ketika mengajar itu ajak sejawatnya untuk mengobservasi step-step pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Sehingga nanti kelihatan minta dia untuk memberi masukan, kan akhirnya di refleksi Anda dapat masukan di situ. Bapak Ibu dapat masukan di situ di bagian refleksinya, di step refleksinya. Sehingga jelas dia, oh kurangnya di sini, mungkin bisa jadi ini yang menyebabkan dia kurang muncul salah satu komponen afektif dari siswa. Sehingga itu yang diteliti selanjutnya. Atau bisa dilanjutkan, disisipkan di pembelajaran selanjutnya berdasarkan hasil observasi teman sejawatnya. Untuk memulai bisa dengan itu. Nah, kalau belum karuan atau belum jelas komponen afektif mana yang bermasalah atau tidak muncul ketika proses pembelajaran, ya tidak bisa kita mengandai-andaikan atau membuat hipotesis dari judul yang ingin diteliti. Intinya karena PTK itu adalah basisnya adalah permasalahan proses pembelajaran, maka tentukan dulu permasalahan yang muncul. Nah, baru Bapak Ibu bisa memikirkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang muncul tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau komponen afektif bisa dibaca di taksonomi Bloom. Afektif itu apa saja? Ya. Atau bisa langsung di buku kurikulum, pasti sudah dijelaskan komponen afektif apa yang diharapkan muncul ketika proses pembelajaran. Biasanya ada kritis, kreatif, pemecahan masalah, kemudian rasa ingin tahu, jujur, kepedulian, kepemimpinan, banyak. Saya rasa itu untuk pertama. Silakan untuk pertanyaan kedua, silakan disampaikan. Kalau ada tanggapan untuk pertanyaan pertama, ya silakan. Silakan yang mau bertanya Ibu Janiha dulu. Oh iya ya. Saya sebenarnya belum paham, ini ada sedikit Bapak. Silakan dilanjutkan aja, nanti dah saya tanyakan. Kalau misalnya bisa saya lanjutkan ini atau bisa nanti Bu disimpan dulu. Oh oke, silakan Ibu. Silakan Ibu Janiha Jalihu dari Kota Padang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, saya Jalihu peserta dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, adapun ini untuk PTK ini, alhamdulillah selama ini saya selalu berusaha dalam satu tahun saya bisa membuat satu penelitian tindakan kelas. Kebetulan saya guru SD, di mana di sekolah kami juga menggunakan kurikulum K13. Nah, jadi cuma yang saya tanyakan ini Pak, dari teman-teman kami ini kebanyakan mereka itu mandek ini naik golongan dari 4A ke 4B karena mereka itu sudah membutuhkan artikel ilmiah. Nah, pertanyaan saya bilang Pak, ini untuk mempublikasikannya ini yang sampai saat ini
apa ya, karena mungkin ketidaktahuan kami atau bagaimana, itu yang belum saya seperti apa mempublikasikannya. Kebetulan tadi ini sudah ada istilahnya sedikit bagaimana cara mempublikasikannya. Dengan cara membuat sih sudah, artinya sudah ada, tapi belum benar tidaknya itu belum ini apa, belum saya tahu. Nanti mungkin Pak kalau saya ikut nanti di kegiatan selanjutnya membuat artikelnya itu, mungkin Pak saya akan ikut ke kegiatan berikutnya. Nah, cuma pertanyaan saya, seandainya saya itu punya misalnya PTK yang sudah tahun 2015, artinya berapa tahun jeda kita membuat PTK ini, kemudian kita bisa publikasikan seperti itu, atau misalnya bisakah yang mungkin PTK yang tahun 2015 baru yang sudah terakumulasi 2015 ada 16, 17 dan seterusnya, kita langsung publikasikan di tahun yang mungkin nanti tahun 2021 ini Pak. Itu seperti itu saja pertanyaan saya Pak. Dan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaannya Pak Sari, banyak Bapak Ibu guru yang tidak bisa naik pangkat. Biasanya memang kan harusnya berjenjang dan ada jangka waktu. Dan biasanya mandek di 4A mau ke 4B, atau kendalanya di 4 mau naik ke 4A, atau 4B mau ke 4C, itu jarang sekali. Padahal banyak celahnya. Nah, ini yang dijawab dahulu untuk PTK Pak, untuk publikasi ke jurnal tahun 2016 bisa nggak diterbitkan misalnya tahun 2021 gitu. Oke Bu ya, saya jawab Bu ya. Mau penelitian Ibu tahun 45 bisa dipublikasikan sekarang. Nah, namanya penelitian itu, ini jadi publikasi ilmiah, artikel publikasi ilmiah, hasil penelitian itu, kita bertanding ide. Nah, sekarang tinggal ide dalam artikel Ibu itu, sudah ada nggak yang digunakan? Nah, misalnya ini, misalnya sudah ada yang sudah digunakan sama orang dan sudah dipublikasi sama orang. Meskipun dia penelitiannya lebih muda, misalnya umur penelitiannya. Ibu misalnya penelitian 2016. Ternyata sudah ada yang publikasi di tahun 2020, padahal dia juga penelitiannya 2020 dengan tema yang sama misalnya. Kalau dia sama persis. Bisa. Yang penting nanti di bagian pendahuluan Ibu kutip barang itu. Kutip artikel yang sama itu yang sudah publis, yang sudah terpublikasi. Dengan menjelaskan perbedaan, tinggal dikaji ulang lagi artikel yang sudah terpublikasi itu, dikaji ulang. Bagaimana treatmentnya yang dia gunakan, kemudian solusinya yang dia tawarkan, metode yang dia pakai, hasilnya bagaimana. Di situ Ibu bisa membedakan nanti antara penelitian Ibu yang 2016 itu dengan penelitian yang sudah terbit. Oh, penelitian A, hasil penelitian serupa juga sudah dilakukan oleh A misalnya tahun 2020, A 2020 yang menghasilkan bahwa misalnya hasil belajar siswa meningkat setelah pembelajaran menggunakan model PBL misalnya. Saintifik, pendekatan saintifik misalnya Pak. Pendekatan saintifik. Nah, intinya Ibu tinggal sajikan itu, tapi di bagian akhir ada disclaimer gitu. Hasil penelitian ini juga menggunakan model PBL misalnya untuk hasil belajar, cuma tempat penelitiannya berbeda, materinya yang disampaikan berbeda, ya kan? Jadi kebaruan itu tidak melulu konten, karena hasil penelitian itu tidak bisa digeneralisasi secara umum. Jadi tidak bisa kita asumsikan bahwa hasil penelitian itu dia berlaku juga di tempat lain, di orang lain, di daerah lain belum tentu hasil penelitian itu sama. Misalnya di kota pakai model PBL, model inquiry, model macam-macam model dipakai, berpengaruh dia. Anaknya jadi apa? Anaknya jadi rajin bertanya, antusias, pembelajaran segala macam.
ketika menggunakan model inquiry misalnya. Ini model ini kita pakai misalnya di Lombok, tapi bagian yang agak selatan misalnya, yang masih aksesnya masih tidak bagus misalnya. Dipakein model inquiry apa segala macam, tetap aja lesu anunya siswanya, nggak mau nanya, nggak mau apa, nggak mau jawab, tetap aja lesu. Dikasih roti dia baru semangat menjawab. Nah, itu artinya kan kebaruan itu tidak melulu pada konten, bisa pada kondisi sosial juga bisa ditinjau dari situ. Jadi artikel Ibu mau tahun 2006, tahun 2016, 2010 bisa dipublikasi. Tinggal nanti diperkuat atau diperbarui anunya, referensinya, tinjauan pustakanya dengan tinjauan pustaka yang terbaru untuk mendukung hasil kajian Ibu. Nanti tinggal di disclaimer aja, hasil penelitian juga pernah dilakukan di tentang ini oleh si ini, cuma itu di daerah ini pada siswa ini dengan materi ini, penelitian ini di daerah sini dengan materi di sini dengan karakteristik siswa ini sehingga dia berbeda. Nah, itu bisa. Terus kemudian ada yang mau bertanya tadi, Pak Rusdin. Pak, silahkan Pak Rusdin. Ya, makasih Pak Moderator, Pak Ucen. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Pak Rusdin dari Pulau Buru, Provinsi Maluku. Oh, Maluku. Selamat pagi, Maluku. Selamat pagi juga, Pak. Terima kasih banyak hal yang sudah saya pelajari di pagi hari ini. Terima kasih Pak pemateri. Sama-sama. Ada beberapa pertanyaan yang memang saya ingin sampaikan, tapi sudah terjawab tadi. Termaksud salah satu jawaban dari Bapak tadi, penjelasan bahwa judul PTK yang sudah diambil oleh orang lain bisa kita gunakan di tempat yang berbeda. Itu, tadinya saya mau tanya tapi sudah dijelaskan. Terima kasih banyak Pak. Ya, satu hal secara teknis mungkin dari PTK ini Pak, ada beberapa lokasi yang memang ketika kita melakukan penelitian, tindakan dan kita sudah buat penelitiannya dan diusulkan untuk peningkatan untuk pengusulan pangkat, Pak. Dijadikan masalah apabila tidak ada abstrak. Yang ingin saya tanyakan, apakah abstrak dalam satu penelitian ini merupakan persyaratan wajib dalam sebuah PTK? Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab Bapak. Ya. Jadi abstrak, apakah wajib atau tidak? Jawabannya wajib. Ya, abstrak. Abstrak itu wajib ada. Bahkan untuk beberapa jurnal itu dia mewajibkan ada abstrak bahasa Inggris dan judul bahasa Inggris di jurnal. Tujuannya untuk apa? Agar sebarannya itu makin luas. Artinya yang baca artikel kita, apalagi sudah dia terpublikasi secara online, kan kita tidak bisa membatasi tulisan kita itu hanya dibaca oleh kolega kita sendiri, kan tidak bisa. Kecuali itu bentuknya cetak, yang Bapak simpan di perpustakaan. Ya, yang baca yang mungkin kolega sendiri atau murid, kalaupun muridnya itu lagi insaf mungkin baca hasil penelitian gurunya, ya kan? Nah, kalau dia bentuknya cetak bisa jadi gitu. Nah, tapi kalau masalah abstrak itu wajib ada atau wajib ada. Karena abstrak itu adalah ringkasan yang kita buat untuk memungkinkan orang tertarik membaca isi dari tulisan kita, dari hasil penelitian kita. Tujuan kita mempublikasikan penelitian itu apa? Sederhana saja. Biar terkenal itu aja. Biar terkenal, biar dikenal secara di dunia maya, Bapak kita di kalangan peneliti, di kalangan akademik, Anda terkenal. Di kalangan guru-guru yang rajin publikasi siapa saja? Oh, Pak Rusdin ternyata dari Maluku. Ternyata sekedar itu. Kemudian yang kedua adalah memberi sumbangsih pada pengembangan ilmu pengetahuan.
Kenapa bisa begitu? Karena ketika tulisan Bapak disitasi, ada dua kemungkinan dia disitasi. Pertama untuk dikritik, atau kedua untuk dijadikan bahan untuk mendukung tulisan orang. Jadi di situ tempatnya Bapak memberikan sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namanya pengembangan ilmu pengetahuan berarti ada hal yang dibandingkan untuk mencapai hal yang lebih baik tentunya. Jadi ketika artikel kita disitasi, ada dua kemungkinan. Pertama dia dikritik, dihina, atau kedua dijadikan rujukan untuk memperkuat ide dari tulisan dari orang tertentu. Nah, abstrak ini itu kan isinya pertama masalah secara umum. Di awal itu Bapak bisa sajikan masalah inti dari penelitian itu apa? Secara ringkas di awal. Misalnya hasil belajar atau afektif misalnya. Sikap kritis merupakan misalnya bisa bilang sikap kritis siswa adalah komponen penting yang dituntut dalam kurikulum 2013 yang saat ini masih sangat rendah di kalangan siswa di mana. Nah, baru setelah itu ada tujuan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla. Setelah Bapak menyampaikan tujuan, ada metode secara umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ini. Data hasil penelitian dikumpulkan menggunakan instrumen pilihan ganda misalnya. Yang dianalisis secara deskriptif, misalnya menggunakan persamaan ketuntasan klasikal dan ketuntasan individual, misalnya kalau di PTK. Titik itu sampai metode. Selanjutnya menyampaikan hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa misalnya sikap kritis siswa meningkat di setiap siklus pembelajaran. Dari siklus 1 gini, siklus 2 gini, siklus ini gini. Ya. Yang dibelajarkan menggunakan model tertentu misalnya. Nah, di terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model A dapat meningkatkan sikap kritis siswa di sekolah apa, pada materi apa. Kan di situ aja sudah kelihatan kebaruan. Nah, jadi ketika ada orang lain atau guru lain ingin meneliti hal yang sama, nah itu pertama yang dilihat. Abstraknya, hasilnya gimana sih menggunakan model yang sama? Nah, baru dia, kan Bapak tidak secara eksplisit menyajikan hasil. Akhirnya penasaran, loh, ide saya sama, tapi sudah dipublikasi. Ada nggak celah yang bisa saya masuki agar penelitian saya ini, ide saya ini bisa tetap saya jalankan untuk dilakukan penelitian. Akhirnya dilihat mungkin materinya yang dia rubah, segala macam. Nah, itu fungsinya abstrak. Jadi sebagai pintu awal untuk membuat orang penasaran saja sebenarnya untuk membaca tulisan Bapak. Nah, misalnya kayak saya punya sitasi sejauh ini ada sekitar 280-an kayaknya, 280-an kutipan. Tulisan saya dikutip oleh orang lain. Saya lebih curiganya tulisan saya itu dihina ketimbang dia dijadikan rujukan untuk lebih senang tulisan itu dikritisi. Bukan hasil serupa juga disajikan oleh ini. Mending artikel itu dikritisi sehingga kita juga tetap berkembang. Nah, tetap termotivasi untuk melakukan penelitian. Oke, sama hal yang paling penting sebenarnya untuk ketika publikasi, kalau ingin tulisan kita itu banyak dikutip adalah di bagian rekomendasi. Usahakan menyampaikan secara sejujur-jujurnya di bagian rekomendasi itu hambatan atau halangan yang dirasakan ketika proses penelitian. Sehingga itu dasarnya untuk melakukan penelitian selanjutnya. Misalnya, model pembelajaran inquiry yang diterapkan di sekolah ini, hambatan yang ditemukan apa misalnya? Siswa masih kurang tertarik untuk bertanya, masih ada motivasinya yang masih kurang. Untuk hal tersebut maka perlu ada kegiatan-kegiatan tambahan yang mungkin bisa membuat mahasiswa lebih aktif lagi dan bisa diteliti pada penelitian yang akan datang misalnya. Nanti artikel Bapak pasti akan dikutip
Oh, hasil penelitian Rusdin 2020 menemukan bahwa inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Namun ada komponen-komponen afektif atau motivasi siswa yang menurut hasil penelitian tersebut belum muncul secara komprehensif, sehingga direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menyisipkan atribusi-atribusi tertentu untuk memunculkan yang belum muncul tersebut. Nah, atas dasar hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, jadi ada beberapa penelitian yang dikonduk oleh si penulis atau dibuat oleh si penulis itu berdasarkan hasil rekomendasi dari artikel yang dia baca. Disitulah kebaruannya. Jadi dia membandingkan dengan hasil penelitian Bapak, tapi dia juga menyampaikan keterbatasan atau limitasi dari hasil penelitian Bapak itu sendiri yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian oleh orang lain. Jadi kalau mau disitasi oleh banyak orang, usahakan sejujur-jujurnya di bagian rekomendasi. Kemudian sajikan solusi alternatif yang menurut si peneliti sendiri bisa digunakan di penelitian selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan yang ditemukan. Nah, itu bisa berguna untuk orang lain, juga bisa berguna untuk Bapak sendiri ketika ingin melakukan penelitian lanjutan di kemudian hari. Karena banyak peneliti, jangankan di guru ya, di dosen pun banyak dosen-dosen yang ketika datang masa pengajuan hibah penelitian pasti bingung. Saya mau neliti apa ya? Kenapa? Karena tidak jujur di bagian rekomendasi itu. Kalau jujur di bagian rekomendasi tidak akan habis ide untuk meneliti. Karena masih kadang-kadang ada masih mindset yang penelitian yang berhasil ya penelitian yang misalnya kalau di eksperimen yang sempurna, yang H0-nya di reject lah, H1-nya diterima. Dan tidak harus itu. Kenapa muncul hipotesis statistik H0 dan H1? Karena ada kemungkinan salah satu dari keduanya diterima. Bukan berarti satunya harus salah satu aja yang diterima. Kalau ketika kita membuat narasi memang betul yang berhak diterima adalah H0 saja. Tapi untuk membuat keputusan hasil penelitian ya bisa nerima salah satunya, bisa dia berpengaruh atau tidak. Kalau memang secara statistik ya yang berhak diterima atau ditolak ya H0, makanya dasar penyusunan keputusan untuk hipotesis statistik itu ya penolakan H0 atau penerimaan H0. HA-nya tidak perlu disebut. Nah, itu kira-kira Pak. Jadi usahakan sejujur mungkin di bagian rekomendasi. Untuk abstrak harus ada. Nah, bahkan beberapa jurnal mewajibkan harus ada abstrak bahasa Inggris dan judul bahasa Inggris. Begitu Pak Rusdin, nggih? Ini ada pertanyaan Pak Asari. Semoga bisa membantu. Ada pertanyaan yang di chat, di komen, ini dari Ibu Lilis Mandari. Apakah bisa diktat yang sudah dibuat dijadikan menjadi sebuah buku, Pak? Oke. Laporan Ibu siapa tadi? Ibu Lilis. Oke, untuk Ibu Lilis. Diktat menjadi buku bisa, Ibu. Bisa menjadi buku. Tentu dengan merekonstruksi buku komponen-komponen buku, standar buku menurut yang di Perpusnas RI ya. Perpusnas dia ada komponen-komponen buku standarnya apa-apa saja. Tentu buku dengan diktat kan beda. Nah, buku diktat itu ada tujuannya untuk kalangan tertentu saja, kemudian dia lengkap dengan contoh soal, latihan, pembahasan dan segala macam. Tapi kadang-kadang diktat juga tidak mewajibkan ada indeks, ada glosariumnya. Ya. Masalah barang diktat itu bisa dijadikan buku, tentu bisa. Kan bisa. Orang laporan PTK aja bisa dijadikan buku, masa diktat tidak bisa? Ya pasti bisa. Yang penting nanti kan tentu kedalaman materi dari diktat dan buku itu kan beda-beda.
Tergantung jenis buku yang mau Ibu konversi diktat itu menjadi jenis buku seperti apa. Bisa buku referensi atau bisa buku buku ajar, kan tergantung itu. Untuk lebih jelasnya kan nanti Ibu bisa ikut di diktat yang pengembangan buku itu. Kita tidak bahas terlalu jauh di sini. Oke, terima Jadi kasih. itu Bapak Intinya Ibu, bisa. ada yang masih mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Sudah tidak ada ya? Halo? Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Berarti Pak Asari, penjelasan dari Bapak Muhammad Asari MPD mungkin sudah jelas. Dan biasanya memang Bapak Ibu guru merasa kesulitan atau ada kendala ketika mau naik pangkat, dan sebenarnya tidak hanya PTK saja atau jurnal ilmiah, ada lini-lini lain yang bisa untuk membantu Bapak Ibu naik pangkat atau golongan. Jadi seperti halnya misalnya contohnya 4 golongan 4A mau ke 4B, persyaratannya itu minimal harus menulis buku, 4B mau ke 4C minimal ada 1 menulis buku. Dan ini tadi sudah dicuplik beberapa terkait dengan kum atau poin Bapak Ibu guru apabila melakukan publikasi ilmiah, dan di situ ada beberapa celah di sana untuk meningkatkan kum Bapak Ibu ketika untuk naik golongan atau naik jabatan di instansi. Dan memang tidak hanya tidak hanya PTK saja atau laporan PTK saja, ada hal-hal yang lain. Dan tadi sudah kita disampaikan oleh Bapak narasumber bahwasannya terkait publikasi ilmiah, baik secara konsep pengertian maupun jenis-jenisnya, kemudian sistematika, persyaratan, dan lain sebagainya, saya rasa sudah cukup jelas. Dan kami harapkan untuk pertemuan hari Senin tanggal 9 Agustus, nantinya Bapak Ibu yang mengikuti Diklat Virtual Nasional ini mempersiapkan artikel atau laporan PTK yang nanti dipandu sama Pak Muhammad Asari bagaimana menyusun sebuah laporan PTK atau penelitian atau PTS atau penelitian ya, itu untuk disusun menjadi sebuah artikel yang layak untuk dipublikasikan di jurnal paling tidak ya Pak Asaring ya. Atau bisa jadi di forum ilmiah yang lain. Dan memang tadi sudah ada pertanyaan, apakah diktat bisa dikembangkan jadi buku? Dan jawabannya bisa, tapi direkonstruksi ulang. Kemudian PTK bisa nggak dibuat jadi buku? Bisa, tapi direkonstruksi ulang sesuai dengan bidang jenis buku yang mau dipublikasikannya nanti. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi pada hari ini? Boleh Pak satu kali lagi masih ada sedikit. Oh enggak, silahkan Ibu Janiha Jalihu dari Kota Padang ya Bu ya? Padang apa? Ya. Dari Kota Padang ya Bu ya? Kota Palu Pak. Pak, dari Kota Palu ya, Sulawesi. Silahkan Bu Janiha. Terima kasih untuk yang kedua kalinya Pak. Begini pertanyaan saya singkat saja. Ketika misalnya artikel ini sudah bagus, terus kita sudah ada yang mungkin tempat, kalau di sini dia sebelum tahu ini tempat publikasinya itu mungkin ada di mana, karena sudah siap Pak. Biasa berapa lama itu setelah sudah kita setor, maksudnya itu berapa lama itu baru bisa terbit itu Pak itu artikel ini itu Pak. Jadi seperti itu pertanyaan saya. Demikian dan terima kasih. Pertanyaannya Pak Asari, kalau sudah jadi artikelnya, kalau mau publikasi di jurnal misalnya, itu berapa lama masanya? Mana aja Pak tingkatan Pak, dijelaskan secara tingkatan tergantung ini apa yang mengelola jurnal.
jurnal itu kan punya ISSN. Nah, ISSN itu menunjukkan nomor terbitan berseri. Nah, minimal ada satu sekali setahun, ada 2 kali, bahkan ada per bulan. Tergantung Ibu masukin nanti ke jurnal yang mana. Semakin bereputasi jurnal atau makin tinggi grade-nya jurnal, baik itu dia akreditasi nasional atau terindeks internasional, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi secara umum, ya artikel Ibu masuk nih, setelah dia masuk, ditanggapi langsung oleh si pengelola, dikirim untuk diperiksa, itu umumnya 2 minggu. Nah, tapi ada juga, itu kan waktu yang disediakan pengelola untuk memeriksa. Bisa saja dia langsung periksa, ternyata bisa selesai diperiksa dalam 1 hari. Ya, balik lagi sehari. Tergantung nanti. Tapi umumnya paling lama 2 minggu. Tapi bisa variatif, itu tergantung jurnal. Kalau editorial tim jurnal itu aktivitasnya tinggi, ya langsung aja dia periksa. Nanti bisa sehari langsung bisa balik ke Ibu untuk apakah diminta perbaikan dari sisi konten atau sekedar nanti mungkin hanya parafrase sedikit atau penyusunan kalimat sedikit atau penyesuaian dengan template dan sebagainya. Karena kadang-kadang untuk guru saya sendiri tidak terlalu menuntut harus sesuai dengan template yang disediakan, kadang-kadang enggak. Karena ya maklumlah guru kan belum dia ngajar, harus ada tuntutan jamnya, belum lagi kalau punya anak yang ngurus anaknya dulu, nyiapin makanan segala macam. Jadi untuk kita minta guru menyusun artikel sesuai template yang sudah ditentukan, template itu standar-standar yang ditentukan di jurnal, hanya teknis-teknis saja, dia itu kesusahan. Nggak ada waktu, bukan nggak bisa, nggak punya waktu untuk itu. Jadi mana yang sudah jadi dia kirim saja. Nah, nanti biasanya kami yang dari pihak pengelola jurnal yang membantu lah mengeditkan sedikit biar sesuai dengan template di jurnal. Seperti itu, Bu. Untuk waktunya ya variatif. Paling lama untuk respon awal itu 2 minggu. Tapi bisa dia 1 hari sampai 2 hari kalau langsung ditangkap. Kira-kira begitu, Bu. Bagi Bapak Ibu nanti banyak jurnal yang bisa Ibu tempat Ibu publikasi. Di Lingkar Pena sendiri ada 1 jurnal penelitian ya, untuk pendidikan, bisa masuk di situ. Kalau mau yang terakreditasi bisa dicek di Sinta. Besok untuk ngecek di Sinta, besok kita coba ya secara langsung biar bisa dilihat. Oh, ini dari provinsi ini berapa jurnal yang sudah akreditasi. Setiap provinsi itu ada jumlah jurnal yang sudah akreditasi. Jadi bisa dipilih di situ kalau mau yang akreditasi. Tapi kalau hanya yang sudah ber-ISSN, bisa di Lingkar Pena itu ada jurnalnya. Untuk sebagai wadah publikasi untuk guru ada di Lingkar Pena. Ya, kayak begitu, Bu, nggih. Banyak soalnya Pak, ini banyak ini teman yang memang mau naik dari golongan 4A, 4B atau 4B ke 4C ini di situ karena itu wajib, itu harus ada 1 artikel walaupun banyak PTK-nya, tapi artikel itu harus ada 1 wajib. Jadi wajib itu artikel. Jadi ini Pak, 1. Kenapa biasa mereka katakan bahwa kok susahnya naik pangkat? Sebenarnya sih tidak susah, cuma di situ Pak kendalanya itu untuk naik pangkat karena wajib harus ada untuk artikel. Terima kasih banyak atas ini. Insya Allah saya mencoba nanti kirim ke bagian ini. Siapa tahu baru pertama juga yang mencoba mengirim Pak. Terima kasih. Ibu Janiha Jalihu. Ya. Bagi yang mengikuti peserta diklat ini, kalau punya tulisan artikel bisa nanti disampaikan kepada kami, Bapak Ibu sekalian. Dan memang tapi hanya terbatas, maksimal untuk 2 jurnal penelitian maupun pengabdian itu 20. Berarti kan 10 penelitian, 10 pengabdian.
Dan ini hanya yang mengikuti di diklat virtual yang saat ini nih, yang sampai hari Senin. Kalau di luar itu kami tidak menerima karena harus berbayar gitu. Tapi Pak, maksudnya begini Pak, memang ini kan ya inilah pasal terus terang Pak, ini saya harus ini kebetulan saya ini memang kadang saya membantu teman-teman dan yang akan main pantat, dan memang rata-rata guru-guru SD itu Pak umumnya itu di penelitian ini saat merupakan satu momok, padahal saya sudah juga Pak dulunya tidak tahu, tapi keingintahuan saya itu akhirnya saya berusaha mencoba artinya walaupun belum sempurna tapi bisalah terus naik pangkat karena kan sudah masuk di tim penilai seperti itu Pak. Jadi ini seandainya ada teman mungkin karena ingin mungkin naik pangkat kan di situ harus artikelnya atas nama teman. Bisa kapan kita mencoba, maksudnya nanti kita kirim melalui lingkar pena ini Pak supaya ada istilahnya ya, ada bukti bahwa ada jurnal artikel Pak yang sudah diterbitkan seperti itu Pak. Nanti difasilitasi. Nanti kami aja. Nanti kami fasilitasi Bu untuk itu ya. Kami fasilitasi artikelnya. Artikelnya. Bisa di follow up sama Pak Husen, nanti bisa Ibu kirim artikel yang mau dipublikasi, nanti difasilitasi oleh Pak Husen. Bisa kami bantu Bu nanti. Ini bisa kok itu Bu. Banyak, Pak. Nanti diperiksa oleh tim dulu terlebih dahulu tulisannya, mungkin butuh parafrase lebih atau apa segala macam, biar ketika publish juga enak dibaca. Ya, nanti difasilitasi oleh Pak Husen, oke? Jadi ini untuk pengetahuan saja Bapak Ibu sekalian, kalau naik golongan dari 4A mau ke 4B harus ada satu tulisan buku aturan sekarang. Harus satu buku, atau 4B ke 4C harus ada satu buku yang beri SBN. Jadi kadang kesulitannya di situ, Bapak Ibu guru mentok di 4A, tidak bisa naik ke 4B karena hanya jurnal saja, padahal harus nulis buku Bu. Harus ada satu buku yang sudah ditulis itu sama Bapak Ibu guru itu yang mau naik pangkat. Nah, kalau untuk buku memang tadi udah dicuplik, tapi memang ada pelatihan di lanjutannya teknik menulis buku di lingkar pena juga. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian? Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf Bapak, untuk besok itu apakah kita bisa mengirim PTK? Karena saya sudah juga membuat jurnal, sudah saya publikasikan 4, kemudian membuat buku juga sudah saya coba. Itu untuk persiapan ke 4B. Saya punya PTK yang baru saya buat. Bisakah saya diarahkan untuk membuat jurnal karena ini tentang sikap Bapak. Terima kasih. Oke, bisa. Kita bahas nanti di sesi kedua di hari Senin. Sekalian kita praktikkan saja gimana submit artikel, gimana mencari jurnal, gimana menemukan template jurnal. Nanti di hari Senin itu. Dan besok kalian kita praktik aja. Sama Pak narasumber Pak Muhammad Asari untuk bagaimana menulis Pak kutipan atau daftar mengambil dari PTK gitu untuk jurnal. Gaya selingkuh untuk gaya selingkuh. Ya Bapak. Nanti saya sampaikan secara umum saja nanti penggunaan reference manager yang bisa Bapak Ibu pakai. Nah, sehingga membuat citasi, kemudian daftar pustaka itu menjadi lebih presisi dan dia otomatis nanti muncul. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kami harap besok hari Senin Bapak Ibu menyiapkan artikel dan atau laporan PTK yang sudah jadi tapi belum jadi artikel. Nah, itu besok hari Senin itu Pak Muhammad Asari mau menyampaikan secara demonstrasi pembelajarannya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu juga siapkan laptopnya, perangkatnya, jadi tidak kesulitan nantinya. Karena yang dibagikan Pak Muhammad Asari ini bagus. Karena Pak Muhammad Asari ini udah jurnal internasional udah belasan. Jadi tidak mudah untuk nembus jurnal internasional ataupun forum ilmiah internasional. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa lanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih.
partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmu atau pengalaman pengetahuan pada hari ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan kami dari penyelenggara Lingkar Pena Indonesia, kami mohon maaf. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Salam hormat, salam berkarya tanpa batas Bapak Ibu guru sekalian di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di tanggal 9 Agustus 2021. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih, Terima kasih. Terima kasih Pak materi.